Maulana Fitri Windia dengan NPMB 1A0-23196. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh utama gender pada mata kuliah Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak dengan dosen pengampu Asep Suherman, SHM. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh utama gender atau PUG atau biasa juga disebut gender mainstreaming. Ini merupakan strategi untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan gender dalam pembangunan yang responsif gender. Aspek gender terintegrasi dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian. Artinya, laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, melaksanakannya, dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Selanjutnya, secara eksplisit, Indonesia telah menyepakati hasil Kongres Perempuan Sedunia keempat di Beijing pada tahun 1995 untuk melaksanakan gender mainstreaming. Pengurusan gender yang disingkat PUG dalam lampiran instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000, PUG merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program nasional. Tujuan dari PUG ini bertujuan terselenggaranya perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu, prinsip-prinsip penerapan pengurusan gender di Indonesia. Terdapat 4 poin, yaitu poin A, menghargai keragaman dan pluralitas, artinya menerima keberagaman etnis, budaya, agama, dan ras, serta adat istiadat. Karena bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, dan adat istiadatnya yang merupakan kekayaan potensial dan keberagaman yang perlu dipertahankan dalam pengurusan gender tanpa harus mempertentangkan keberagaman tersebut. Lalu pada poin B, bukan pendekatan dikotomis, yang artinya pendekatan tidak bersifat hitam dan putih, tetapi melihat persoalan dari berbagai sudut kepentingan, baik kepentingan laki-laki maupun perempuan. Pada poin C, melalui proses kemampuan sosialisasi dan advokasi, pelaksana PUJ tidak semudah membalik telapak tangan. Pelaksananya harus penuh pertimbangan melalui proses sosialisasi dan advokasi yang tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Lalu pada poin D, menjunjung nilai HAM dan demokrasi, artinya sehingga diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Lalu, apa sih keuntungan penyelenggaraan PUJ? Jadi, keuntungan dari penyelenggaraan PUJ itu laki-laki dan perempuan memperoleh akses yang sama pada sumber daya pembangunan. Maka dari itu, laki-laki dan perempuan dapat berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan, termasuk proses pembangunan pengambilan keputusan. Lalu, laki-laki dan perempuan memiliki kontrol yang sama atas sumber daya pembangunan, dan laki-laki dan perempuan memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan. Artinya, laki-laki dan perempuan mendapat keseimbangan yang sama dalam hal apapun itu. Lalu di sini terdapat komponen kunci PUJ. Terdapat 5 komponen, yaitu 1. Harus ada data terpilah menurut jenis kelamin yang menunjukkan kuantitas dan kualitas gender. Lalu kedua, perangkat dan kerangka analisis. Adanya perangkat dan kerangka yang digunakan untuk menganalisis aspek gender dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Lalu pada poin ketiga, partisipasi masyarakat. Maksudnya di sini adanya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan. Lalu pada poin keempat, yaitu merupakan kemampuan dan keterampilan. Artinya ada upaya untuk membekali masyarakat, khususnya kelompok rentan dan marginal, dengan keterampilan-keterampilan baru agar ada inisiatif untuk pembangunan diri dalam masyarakat. Di sisi lain, pemerintah juga harus mengembangkan diri dalam kemampuan isu atau masalah yang manajerial untuk mendukung efektivitas dan hasil pembangunan yang adil. Lalu pada poin kelima terdapat perubahan kesadaran dan sensitivitas. Artinya adanya perubahan dan kesadaran serta kepekaan
keserakahan dalam mengambil keputusan atau kebijakan, sehingga kebijakan yang direncanakan dan dilaksanakan dapat mewujudkan keadilan gender. Lalu, apa aja sih hambatan dan tantangan dalam melaksanakan PUJ? Yang pertama, masih kuatnya budaya patriarki. Lalu, masih tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan. Lalu, belum tersedianya data pembangunan terpilih menurut jenis kelamin, sehingga sulit menentukan masalah-masalah gender yang ada. Lalu, keempat, belum ada mekanisme yang sistematis untuk menyusun kebijakan khususnya sementara. Lalu poin kelima, belum maksimalnya anggaran yang disediakan sektor pusat dan daerah untuk mengatasi kesenjangan gender dan program-program kepemberdayaan perempuan dan keadilan dan kesetaraan gender. Lalu poin keenam, belum adanya mekanisme pengumpulan data dan statistik yang berdasarkan jenis kelamin dan isu atau masalah atau persoalan gender yang ada. Lalu terdapat hambatan di bidang pendidikan. Kurangnya data dan informasi baik kuantitatif maupun kualitatif tentang data terpilah, data angka laki-laki dan perempuan terhadap penyebab buta aksara, rendahnya rata-rata lama sekolah, masih relatif rendah akses dan partisipasi perempuan terhadap informasi dan teknologi yang ada. Lalu pada bidang kesehatan, terdapat hambatan yang dialami baik dalam upaya percepatan penurunan AKI, AKB, pemberian ASI, pencegahan penyalahgunaan NAPZA, dan penyebaran HIV atau AIDS pada perempuan. Adanya masalah yang terkait pada tata nilai sosial dan penafsiran ajaran agama dalam sebagian masyarakat yang sejalan dengan kesejahteraan dan keadilan gender, serta masih rendahnya partisipasi laki-laki, keluarga, dan masyarakat dalam penghormatan dan pemenuhan hak reproduksi perempuan. Selanjutnya terdapat hambatan pada bidang ekonomi, rendahnya pendidikan perempuan, dan masih terbatasnya lapangan kerja formal bagi perempuan. Masih adanya anggapan umum dalam masyarakat bahwa peran perempuan adalah di ruang domestik atau di dalam rumah tangga, dan pendapat perempuan dianggap sebagai tambahan pendapatan keluarga, sehingga perempuan mendapat bagian pekerjaan yang sifatnya marginal, tidak permanen dan berubah-ubah. Lalu terdapat hambatan di bidang partisipasi politik. Masih adanya pimpinan parpol yang belum responsif terhadap gender, sehingga masih cenderung menempatkan perempuan bukan pada posisi yang menjamin terpilih sebagai anggota legislatif. Lalu masih terbatasnya posisi dan peran perempuan yang duduk di jabatan eselon 1 dan eselon 2 sebagai penentu kebijakan. Selanjutnya, hambatan di bidang sosial dan budaya serta lingkungan. Kuatnya budaya patriarki yang tumbuh dalam masyarakat serta adanya stereotip yang membedakan peranan perempuan atas ranah publik dan domestik seringkali menghambat kemajuan khususnya dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan. Lalu kurangnya pemanfaatan terhadap kearifan lokal yang ada dalam masyarakat. Tokoh masyarakat atau TOMA, tokoh agama atau TOGA, serta tokoh adat dalam menggali informasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan pemanfaatan nilai-nilai kearifan lokal yang konstruktif atau permisif bagi kemajuan perempuan. Di sini terdapat solusi atau pencerahan untuk menghilangkan hambatan pengaruh utamaan gender atau PUJ. Terdapat 6 poin. Yang pertama, mengubah sikap dan perilaku anggota keluarga, terutama laki-laki atau suami yang menghambat pembangunan kualitas hidup perempuan. Lalu kedua, meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan kepedulian perempuan terhadap berbagai permasalahan pembangunan kualitas hidup perempuan. Lalu poin ketiga, peningkatan kepedulian dan peran semua lembaga, baik pemerintah maupun non-pemerintah, serta anggota masyarakat dalam upaya PKHP. Lalu poin keempat, mengembangkan sistem pendataan dan pemutakhiran data sasaran program di tingkat desa. Lalu poin kelima, membentuk dan mengembangkan daerah-daerah percontohan sebagai model gerakan fasilitas PKHP secara menyeluruh, utuh, terkoordinasi, terpadu, dan berkelanjutan di masing-masing provinsi secara bertahap. Lalu poin keenam, melakukan pemantauan, evaluasi, dan kajian penting tentang perkembangan dan keberhasilan program serta permasalahan dan solusi dengan pendekatan benar sambil jalan. Jadi itulah tadi tentang pengaruh utamaan gender dan
apa saja sih hambatan serta solusinya. Semoga teman-teman semua dapat merasakan apa itu keadilan atau kesetaraan gender yang dapat dijalani dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.